toilet sini. Sini ya? Oke. Masya Allah. Jadi dari Surabaya tadi? Dari Surabaya, jadi dia sama Kiki, pagi pakai kendaraan susahnya. Oh, dulu pagi susahkan di Jawa. Oh, ini Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kopinya bagus betul. Males sih. Saya ada asalnya. Ini ada Pak. Di sana. Media sini paling ada, ya? Ada? Mana? Ini ada. Ini yang bisa memberitakan. Oh iya, pasti. Ini yang memberitakan. Jangan memberitai. Bahasa Indonesia benar juga. Maksud saya tuh mungkin ada TV One, Metro, nggak ada. Enggak. Bila di sini kan nanti akan ada lirik ke sana. Oke. Ya. Udah dulu, udah semuanya. Ya silakan Pak Sekjen. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat ini yang infonya kurang 1 hari dan ini jadi sebuah keberkahan yang penuh rahmat Allah berikan turunkan kepada kami. Semua umat Islam di dunia. Namun Di sebelah belum ada sana. ada satu hal yang ingin disampaikan. Kalau itu Lina atau Problem yang sampai sekarang ini sudah kami tempuh baik melalui sisi yuridis maupun seminar, demo, bahkan penyampaian kepada siapapun, termasuk sekarang datang ke Wakil Ketua DPD, ya tentu ini menyangkut persoalan kepalsuan yang hubungannya dengan palsu dan palsu, yaitu jasa tentu. Bukan bayar. Bukan. Lain lagi. Ada yang baru ada. Dasmu. Bayar. Ada yang baru. Dasmu lagi. Dasmu. Bahkan liriknya kita yang bantu. Jadi terlepas dari itu semua mungkin lebih tepat kalau persoalan jasa palsu yang bergulir sampai sekarang ini masih berproses, mungkin ya ketua DPU mungkin waktu dan tepat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Tamsilindung yang dimuliakan Allah dengan segala fasilitas yang Allah berikan. Semoga dibalas dengan disyukuri. Caranya adalah pasul birobika wa nikmat yang banyak itu harus disyukuri dengan jangan tinggalin sholat dan berkorban. Nah, konteks sholat individual, konteks berkorban hari ini kita mohon pengorbanan dari Pak Ketua DPD Tamsil untuk menjembatani aspirasi kita dalam mempersoalkan ijazah palsunya Joko Widodo. Juga Gibran by data, mana datanya? Ada data Untuk supaya setidaknya tidak hoax, setidaknya bukan fitnah dan lain sebagainya, tetapi by data, dokumen dan argumentasi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Pak Sekjen selain dalam data itu berkait
terkait dengan putusan pengadilan. Iya. Sekedar informasi. Ada resumenya di situ. Ada. Singkat kan? Sekedar informasi, dalam konteks pengadilan kita sudah 3 kali. Iya. Tahap pertama antara 2021 akhir sampai masuk tahun 2022 kita gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang menggugat adalah Bambang Tri dan Gus Nur yang sekarang masih di penjara. Padahal dapat amnesti tapi nggak dikeluarin juga sampai sekarang. Itu poin ini nanti Pak Kolonel Nur udah kunjungan ke Gus Nur. Jadi poin pentingnya di dalam sidang pertama gugatan kita itu kita mengalami satu problem serius, yaitu dalam perjalanan Gus Nur dan Bambang Tri ditangkap. Akhirnya kita kehilangan momentum bagaimana mendatangkan saksi, bukti-bukti, kan mereka pegang semua, maksudnya Gus Nur dan Bambang Tri. Dengan ditangkap sangat strict di Mabes Polri, ditangkapnya sedang di satu hotel yang kita sedang podcast, tapi saya tidak ada di situ. Gitu, tangkap langsung di penjara, nggak di mana-mana, langsung di penjara di Mabes Polri di bawah tanah. Saya polisi. Nah, jadi poin pentingnya, saya dengan melihat itu, saya ngerti logika trik dari mereka. Kalau ini ditangkap, momentum saya membela jadi susah, dan saya kehilangan barang bukti, saksi-saksi. Bukannya orang yang ditahan bisa dihadirkan untuk menjadi saksi atas permintaan lawyer? Itulah nggak bisa selama ini. Besok aja susah. Oh, Itu kewenangan polisi, pengadilan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya trik mereka ini saya nggak mau kalah dalam logika strategi. Jadi saya cabut gugatan itu, saya cabut. Jadi belum ada putusan apa-apa, belum masuk pokok perkara, baru penjelasan dalam konteks untuk mediasi sebenarnya, kan tahapnya harus begitu. Tapi karena udah ditangkap, saya cabut. Dikomentari saya antara lain sarkasme oleh Yusri Liza Mahendra sama Menko. Dia mau mulai, dia mau akhir. Bukan begitu, itu lagu. Saya ini ngerti trik logika persidangan. Kalau saya terusin, dipastikan kalah dong. Kalau kalah, saya nggak bisa gugat lagi. Itu logika perdana. Walaupun banding udah omong kosong, maka saya cabut. Dan kalau saya cabut berarti Sri 00 masih kembali. Karena ditangkap, peristiwa perdata ini banyak masyarakat nggak tahu. Peristiwa perdata pindah menjadi pidana karena ditangkap oleh polisi. Problem seriusnya yang tadi saya khawatirin, bagaimana bukti, bagaimana saksi, terjawab oleh Allah dengan cara skenario dari Allah. Saya itu ditangkapnya Bambang Tri dengan Gus Nur, beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Polisi menyidik sedemikian rupa, temukan alat buktinya minimal 2, baru bawa ke jaksa. Jaksa memproses menjadi P21. Nah, ternyata jaksa tetap mengajukan ke pengadilan Solo, Surakarta. Ini saya heran lagi, saling hukum nggak benar ini. Melanggar tempos dan Tidak cuma tempos and delivery, tetapi TKP kejadiannya di Malang. Harusnya periksa di sana kan. Kemudian tangkap di Jakarta. Ya di Jakarta lah paling tidak, karena Mabes ya. Tapi kok di Solo? Ah iyalah, gitu. Ini satu skenario yang sudah rapi menurut hemat saya. Tapi mereka lupa wa makaru, ya. Jadi dengan begitu dia pikir di Solo kita takut karena sana pendukungnya Jokowi. Kita malah jabanin, mana sih yang orang-orang Solo nih? Kita hadir 6 bulan. 6 bulan tiap minggu berproses. Pengadilan itu menyebutkan akhirnya ya dalam proses perdebatan yang panjang saya menghadirkan 3 saksi ahli
Satu Rocky Gerung bisa diperiksa atau dipanggil nanti sebagai saksi. Kedua Profesor Usep apa Asep dari UPI Bandung, ahli bahasa Profesor. Yang ketiga Muhammad Taufik, doktor hukum pidana, ahli. Ya. Jadi 3 itu. Dari mereka 27. Jaksa menghadirkan 27 saksi, 5 ahli, 22 fakta. Siapa saksi fakta? Antara lain kepala sekolah, SD, SMP, SMA. Karena masyarakat banyak tidak tahu yang saya persoalkan itu bukan yang UGM. Dari mulai SD, SMP, SMA. Kemudian kepala sekolah SMP, kemana kepala sekolah SMA. Kemudian guru-gurunya yang dianggap kompeten. Kemudian teman sekolahnya, sebangku, OSIS, dan semua panggil. Confirm kan? Ahlinya itu ada profesor doktor ada yang dari Bandung sama. Ternyata anak buahnya Profesor Usep. Nah, kita datengin gurunya, dia datengin anak buahnya, murid lagi. Dan diduga ijazahnya palsu juga. Ya itu diberitain gitu. Kemudian dia manggil dokter ahli dari UKI kalau tidak salah. Nah, poin pentingnya saya klasifikasi ya. Kepada ahli saya nanya, apakah dengan barang fotokopi bisa dilakukan? Oh nggak bisa, nggak bisa. Di mana-mana bahkan sudah ada jurisprudensi fotokopi tidak bisa dilakukan. Nah, pertanyaan seriusnya, tadi waktu pemeriksaan alat bukti bersama jaksa dan hakim, saya panggil jaksa ke depan hakim di meja hakim. Saya bertanya, mana alat bukti Jokowi ijazahnya asli mana? Dia keluarkan fotokopian yang dilegalisir. Saya nanya, jaksa kok begini? Ya saya nggak tahu bang, saya cuma dapat begini dari polisi. Loh, kan ini yang kok dapat dari polisi, balikin lagi dong P19 namanya. Nggak boleh jadi P21, ini udah di pengadilan loh. Harusnya batal. Karena menurut pasal 143 KUHP, ada KUHP. Untuk konteks dakwaan itu harus cermat, kemudian teliti dengan baik, dan tidak boleh sedikit berkeliruan soal identitas, soal itu ada diatur. Dan di pasal 184 alat bukti itu ada 5 sih. Satu, keterangan saksi cukup fakta. Kedua, keterangan saksi ahli, disebutnya sekarang keterangan ahli. 3, dokumen. Keempat, petunjuk. Kelima, baru keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini belum bisa dihadirkan. Kenapa? Karena Jokowi ini nggak jadi terdakwa. Yang jadi terdakwa malah si Bambang Tri. Jadi 5 alat bukti sudah ditampilkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Saksi fakta seluruhnya tidak ada yang pernah lihat ijazah asli, seluruhnya. Saya ngomong ini di DPD loh, bukan ECC. Saya ngomong ini juga di pengadilan. Saya ngomong ini juga udah beri keterangan pers. Nggak ada yang bisa bantah. Dari kejaksaan, dari kehakimannya juga nggak ada bantah. Jadi confirm dong saya benar. Itu teori kebenaran kan begitu. Kalau menurut Mandilok, metodologi berupa induktif dan apa? Nah ini wakil ketua TPU terlambat, nggak disiplin. Itu harus induktif, deduktif, kemudian yang ketiganya verifikasi. Nah saat itu kan namanya verifikasi. Nah dalam verifikasi itu confirm lah, hakim juga sepakat ini nggak bisa jadi alat bukti karena cuma fotokopi. Nah tapi pertanyaan serius saya waktu itu sama jaksa, ya kamu nampilkan ini ada legalisir, berarti ada yang asli dong. Mana yang asli? Kan nggak mungkin orang main legalisir tanpa asli. Kita perkira, saya cuma begini dapatnya dari polisi. Masya Allah, nggak profesional gitu. Jadi kalau jaksa agung cerdas ini dipecat posisi jaksa nih. Nggak benar begini, merugikan orang banyak itu. Tapi kemudian ditutupilah sama kita, nanti kita putuskan dalam pertimbangan biasa.
kita harapkan ini harapan bagus dong, menang saya nih, menang nggak ada alat bukti tuh. Semua saksi-saksi juga nggak ada yang pernah lihat, termasuk saksi ahli. Karena di pasal itu yang dituntut adalah pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita hoax, berita palsu, berita yang membuat heboh. Dipanggillah ahli sosiologi, dipanggillah ahli psikologi, banyak sekali dia panggil ahli. Saya cuma nanya satu, apa hebohnya? Nggak ada yang heboh kok. Terus apa yang orang merasa keberatan? Ini pengunjung kan banyak. Kalian keberatan nggak kita persoalan ijazah? Oh nggak setuju, senang. Saya happy orang. Apa yang heboh kalian? Siapa yang heboh? Lu yang heboh, buat terbaca. Akhirnya terkalahkan dengan logika sederhana. Tapi tetap dipaksakan pasal itu. Nah akhirnya tiba saat putusan hakim, pasal itu 14-15 dipakai sebagai dasar. Dihukumlah tuntutan jaksa 10 tahun. Maksimal 10 tahun, maksimal itu. Yang ada di pasal 14-15 Undang-Undang tentang pidana kaitan dengan tahun 46 itu. Nomor 1 Ya, pasal 10 tahun. Tuntutan. Putusan hakim 6 tahun. Kemudian saya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Alhamdulillah 3 bulan proses dimenangkan. Maksudnya dikurangi hukumannya jadi 4 tahun. Saya nanya, saya lihat hitungnya, kenapa dikurangi menjadi 4 tahun? 2 tahun kemana? Dikurangilah dari pasal 14 dan 15 yang nggak dipakai. Jadi tidak ditemukan adanya berita hoax, tidak ditemukan adanya fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Pak Menteri. Tapi betul-betul sesuai fakta yang dikenakan saat itu pasal ujaran kebencian. Gitu. Jadi pasal 14 dan 15 tidak dipakai. Nah, selang beberapa kemudian, kurang lebih 2-3 bulan kalau nggak salah, MK cabut pasal tentang ujaran kebencian. bukan pasal 14-15 tadi. Nomor 1 tahun Udah nggak berlaku sekarang sih. Yang sering dipakai oleh jaksa, oleh polisi nangkap orang itu udah dihapus. udah dihapus, sudah di-drop oleh MK, nggak berlaku lagi. Nah, logika hukumnya menurut azas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan bahwa tidak dapat seseorang dipidana bila tidak ada hukum yang mengatur. Tidak dapat. Nah pertanyaannya kenapa tetap dihukum? Saya punya klien. Gitu. Itu serius saya mau hukum. Ini rasa keadilan tuh. Saya mau cari ke DPR hari waktu itu berapa ukurnya? Sampai terbalik kita didorong nggak bisa masuk. Padahal waktu itu yang nantang Puan Maharani, Puan jangan kau menghindar loh. Kok melantang kita? Kalau yang punya bukti bawa sini katanya. Saya mau batang bawa, nggak dikasih, nggak boleh masuk. Itu bukti yang saya bawa itu tadi. Itu. Akhirnya ya sudah kami ditolak di mana? Lawan satpam yang nggak tahu pengetahuan ilmu hukum, susah lah itu. Akhirnya alhamdulillah takdir Allah, saya bilang Rip tolong Tamzil ini peluang, beliau harus punya amanah yang spektakuler, sejarah dia harus buat. Karena sepanjang saya tahu seluruh republik ini dalam konteks parlemen tidak pernah berani manggil presiden, tidak pernah. Tunjukkan semua, satu saja. Kalau yang tiap tahun pidato tanggal 16 itu bukan dipanggil ya, itu coba seremonial, cuma ngasih tahu doang, nggak bisa protes lagi. Ini maksudnya panggil, dengar pendapat, kirim. Dalam kesempatan ini kami meminta lewat kewenangan DPD yang punya hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, segera panggil Presiden Prabowo, panggil juga Jokowi. Kenapa hukum tidak tegak? Karena pasal 9 UUD 45 menyatakan sumpah jabatan presiden
demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Kenapa undang-undang nggak jalan? Apa buktinya? Selama persidangan Jokowi tidak muncul. Padahal dia berkewajiban muncul karena klarifikasi tentang dirinya. Saya sudah bilang, Jokowi, case close. Apabila Anda bawa ke sini ijazah asli Anda, case close. Gugatan saya cabut. Dia pernah lihat ijazah aslinya sendiri. Nggak pernah. Nggak pengalaman. Yang punya ijazah itu pernah lihat nggak ijazahnya? Mungkin kata yang dia pesen yang asli. Tapi dia kasih yang palsu. Waktu dia pesen yang asli ya. Itu pesennya. Bang Andi sudah menjelaskan. Tapi dikasih yang palsu dia nggak tahu, dia pondok juga itu. Gara-gara yang bupati itu. Nggak tahu pesennya di Matraman atau di mana. Perjalanan negara. Tapi confirm kalau untuk itu ada di kalangan elit, bahkan di tingkat kepolisian, ya saya ingetin tidak fitnah, juga di kalangan ahli, di kalangan beberapa tokoh-tokoh yang ini. Pada waktu ke Mekah, dia bilang kepada si fulan, saya nggak sebut ya, kalau nanti mau dipersaksikan sidang, baru berani saya sebut. Itu confirm itu benar, jasanya palsu. Ini di Mekah, di depan Mekah, di depan Ka'bah itu. Saya bisa hadirkan saksi. Tapi kan saya nggak bisa konfirmasi kemana-mana. Nah di sini ada kesempatan, saya sampaikan. Jadi poin pentingnya, kenapa harus dipanggil? Karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, persyaratan capres harus mengambilkan ijazah setara SMA, harus sebagai capres dan cawapres. Ke KPU pernah dipertanyakan itu? Sudah. Digugat. Kita gugat. Nah, di sana tidak ada bukti ijazah itu. Gini, saya datang nih ke KPU pusat waktu si Hasim masih berkuasa. KPU, saya mau nanya, mana ijazah Jokowi waktu capres dilampirkan? Yang mana? Stafnya kan datang dulu ke atas segala macam, ngadu dulu, lama nunggu gitu. Turun, Pak nggak bisa, prosedurnya belum sebulan. Sebulan? Saya cuma nanya yang dilampirkan apa, kan sudah ada di sini. Lo kasih lihat ini yang dilampirkan Jokowi. Oh nggak bisa Pak, untuk verifikasi itu harus minta ke departemen Diknas. Iya, gue kan nanya itu, gue nanya yang dilampirkan. Yang dilampirkan ya. Nggak dikasih juga. Oke, gue tunggu sebulan ya. Kan dia bilang sudah, oke sebulan. Sebulan tiba, datang surat. Hal ini bukan kewenangan kami. Ya itulah aja. Itulah negeri kita. Nakodot bangsa. Maka dengan hormat Pak Tamsil yang bingung, ini kesempatan antum untuk bahkan bisa mimpin Indonesia ini, karena banyak penakut, pejabat takut itu banyak sekali. Termasuk tidak ngurangi hormat saudaraku Hasto, udah punya bukti-bukti banyak, nggak berani juga bongkar-bongkar coba. Ngapain tetep-tetep psikoni? Nggak berani dong. Oh itu bukan penegak hukum, saya penegak hukum. Tidak kesini mestinya. Hasto, baik ngerti. Jadi oleh karena itu tidak bermaksud mengajari siapapun. Kewenangan DPD mengawasi jalannya pemerintahan, panggillah buat sejarah Jokowi dan Prabowo. Kenapa Prabowo juga harus dipanggil? Ada kaitannya dengan pernyataan beliau mengkonfirmasi bahwa benarlah ada cawe-cawe. Dengan menyatakan hidup Jokowi, itu konfirmasi. Bahkan Prabowo mengatakan, saya jadi presiden karena because itu menunjukkan sebab pengakuan kan. Kita mau puasa di besok, kita puasa karena siapa? Karena Allah. Lihat karena Allah. Masa puasa karena Jokowi? Nah itu di situ. Menurut saya pernyataan Prabowo ini dengan tidak kurangi hormat. Prabowo saya tetap hormati, sahabat saya. Saya dengar pernyataannya, saya hadir. Tapi dia sebut dua, Jokowi dan SBY yang mendukung dia, dua presiden. Tapi dalam konteks cawe-cawe, Jokowi sendiri yang akui. Jokowi mengakui saya akan cawe-cawe terang-terangan. Dikonfirmasi oleh Prabowo kemarin karena Jokowi dia menang. Itu confirm. Harusnya MK batalkan. Karena
berdasarkan jurisprudensi. Ini jurisprudensi. Belum lama terjadinya, belum seminggu lalu di Pengadilan Banten. Ya. Bukan Pengadilan Banten, oleh MK, Bupati yang salah satu di tempat Banten itu, istrinya si Andre, sekarang Menteri Desa, jadi Bupati, dibatalkan karena ada cawe-cawe dari suaminya. Nah, logika hukum mesti equal. Tidak boleh pasal 27 loh, ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Maka kalau demikian, MK harus batalkan presiden. Ini pengakuan yang resmi. Itu batal atau PSU? Pemilihan ulang, PSU atau pemilihan ulang? Ini dibatalkan dulu. Proses pemilihan ulang silakan. Karena ada 2 calon. Tapi sisi lain secara mekanisme hukum seperti yang di Banten, itu ada pasal, ini ada beberapa. Pasal nomor 1 penggugat kecurangan yang ada dengan bukti-bukti adanya cawe-cawe dari suaminya Mendes. Nah, mestinya saya ingatkan Ganjar, Anies bikin gugatan. Kalau kalian nggak berani, kalian nggak punya nyali, omong kosong lah mau jadi presiden kalian. Bukan saya sombong, karena ini ilmu hukum ya. Diberi hak sama dia, karena dia capres, dia punya hak untuk menggugat. Gitu. Udah pernah ditemui? Sudah, saya ketemu Ganjar. Anies nggak tahu mau lagi ke Palestina gimana. Tapi kan nyampe berita ini, antumnya sampai ke Anies, dia bikin gugatan. Lawyernya kasih kita jangan nyantai, ya. Baru kita bisa bertarung. Ini di sana nanti dibayar. Ini kemarin kita nggak dipercaya di MK. Udahlah, macabas sekarang. Tapi poin pentingnya bukan itu. Nggak saya juga nggak apa-apa. Tapi yang penting berani gugat. Seperti calon bupati yang di Banten. Ini baru fair dalam bernegara. Ya, oleh karena itu tambahan-tambahannya yang penting silakan. Saya mulai dari wakil ketua. Ya, silakan. Baik, saudara. Sambil ini Singkat, jelas. Jadi Pak Ketua DPD yang terhormat, ya, abang kita, Bang Kargil, saya salah satu prinsipal penggugat di PN Jakarta Pusat bersama dengan juga Bambang Tri, ada Rizal Fadila, ada Taufik Bahaudin dari UI Watch, ada Hatta Taliwang dan Hatta Taliwang minum ini berlima dan Mau minum apa, Bang? enggak ini dulu. Air putih atau ada yang mau yang lain? Kopi, teh? melihat Kalau kopi boleh juga, kopi pahit. dan mengalami jalan persidangan luar biasa. Kopi pahit. Gugatan itu setelah masuk diadakan mediasi. Mediasi itu terjadi ketegangan sampai makan waktu sekitar 3 bulan mediasinya waktu itu. Itu untuk memenuhi syarat formil pengadilan. 4 bulan. Keinginan kami kalau memang pada saat mediasi itu ya kan dihadirkan ya prinsipal Jokowi hadir ya kan karena hukum. Kemudian UGM juga kami minta, dari KPU juga, kemudian Mensesnek, kejaksaan dan sebagainya. Itu saya sebagai juru bicara di situ juga Pak Egi sampai 4 bulan itu ternyata tidak muncul ijazah asli. Kami punya sikap yang sama. Jika ijazah asli itu dimunculkan maka Case close. Kami akan tutup dan kami cabut gugatan karena kami anggap ini termasuk mengganggu jalan pemerintahan, ya kan. Nah itu niat baik kami, ternyata tidak. Sampai kemudian persidangan pun begitu, ya kan. Sampai hakim melarikan diri. Nah itu, hakim melarikan diri. Sampai hakim diganti. Hakim diganti. Jadi satu persidangan yang menurut saya luar biasa. Tapi saya mengatakan bahwa bagaimana negeri ini para aparat dan penegak hukum itu seolah-olah berkomplot, berkonspirasi untuk membela kejahatan. Ini dia. Bukan ngomong takut sama Jokowi. Iya. Gitu. Ini kan takut sama Jokowi kan, gitu. Iya. Nah, jadi saya tidak berpanjang lebar. Saya berharap karena kemarin juga kami sudah mengupayakan lewat DPR, ya kan, agar diterima oleh fraksi saya minimal atau komisi kalau memang bisa. Tidak juga. Bahkan kejadian tegang dengan apa mau menyampaikan ke ketua DPR ya, Puan. Nah, jadi saya berharap secara pribadi anak bangsa melihat keadilan terkoyak negeri ini kan, hukum rusak, ya.
Jadi kami menyatakan dan saya bertanggung jawabkan itu. Jika presiden berijazah palsu, ini berarti presiden palsu. Ya lagi ya. Kalau presiden palsu, kebijakannya? Negara palsu, kebijakannya palsu. Semua undang-undang, semua keputusan, menteri-menteri semuanya palsu. Termasuk hutang. Termasuk hutang. Itu pernyataan saya. Nah, jadi ini kan sudah hampir 80 tahun negeri kita merdeka. 79 tepatnya. Ya, terus menjelang ini Agustus besok 80 tahun. Hampir 80 tahun. Tetapi dengan sangat mengerikan, ya kan, sesuatu seperti ini, maka saya juga sependapat tadi dengan Ketua Bang Egy bahwa posisi pernyataan presiden itu berbahaya. Ya kan? Jadi kalau memang kita ingin hukum itu yang fair, maka pernyataan presiden mengatakan bahwa dia menjadi presiden karena didukung oleh presiden Jokowi itu jelas-jelas mencederai, merusak hukum, merusak etika dan demokrasi. Demokrasi dan MK untuk integritasnya dia harus menjadwal ulang. Itulah pemeriksaan ini, gugatan ini. Supaya apa? Kita ingin presiden ini karena apa? Saya dapat info ini bukan persoalan karena saya bela Anies, kan? Pasti deh. Ternyata bahwa dan itu omongan saya itu ditonton oleh 1 juta penonton. Itu yang mengatakan sebagian bocoran KONI Bakar itu bahwa kemenangan Prabowo Gibran itu hanya 35%, ya kan? Nah, lalu kemudian Hasto mengatakan juga bahwa Harus ini pemilu ulang. Potensi 2 putaran. 2 putaran. Nah, Itu Hasto yang ngomong ya? Ini sebagai sekjen loh. Hasto yang ngomong ya? Hasto yang ngomong. Nah, jadi Dan sayangnya Hasto baru sekarang ngomong. ya artinya bagaimana? Ini kan satu fakta hukum, ya kan? Ya sebelum ditangkap tapi sudah pengumuman. Dia sudah tahu sebelumnya kan? Ya, Mau mestinya. dia ceritanya itu. Ya, jadi barangkali terkait dengan masalah ini maka terutama sekali adalah penekanan saya adalah persoalan jasa palsu ini. Karena apa? Kalau jasa palsu sudah bisa jadi presiden, bagaimana coba itu? Masuk tentara pasti nggak bisa, masuk pegawai negeri nggak bisa, apa yang nggak bisa? Kalau nggak ada ijazah ya? Kan jasa, gitu loh. Nah, jadi saya kira itu saja sebagai tambahan saya Muslim Abdi, Wakil Ketua TPUA Bidang Hak ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia, silakan Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sri Kandi TPUA nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alihi wa ashabihi ajmain. Kalau ada yang mau pesan yang lain bilang. Gaduh-gaduh lagi dicarikan. Bapak-bapak Ibu sekalian, patut kita kiranya ya anggota TPUA semuanya bersyukur kepada Allah bahwa ada 2 tokoh yang pada hari ini kita mintakan kepada Allah dipanjangkan umurnya, Amin ya Allah. disehatkan badannya, Amin. dikayakan hidupnya dengan hati dan harta untuk membantu umat. Nah, jadi dengan demikian masih ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena kita percaya ada ulama mengatakan setiap zaman itu harus ada orang-orang benar yang menampakkan kebenaran. Jadi kebenaran itu sudah nampak, Pak, tapi ada orang yang tidak mau menampakkannya gitu. Pak Tamsil yang kami hormati, kami melangkah di gedung yang mewah ini luar biasa. Ini sebuah anugerah karena beberapa waktu yang lalu kami jangankan masuk, Pak, yang ada kami terjengkang karena kami harus berantem dengan seperti Satpam nih. Padahal kami pada waktu itu memenuhi undangan daripada Ibu Puan Maharani, tapi itu sudah berlalu. Kita Jadi sudah tidak jadi. Enggak jadi. Oh yang tadi yang pengen Iya, betul. Iya, Bang Ini Egy. ikut, saya jatuh berdua didorong. Iya, jadi saya sempat mendengar bahwa Pak Tamsil Limdrung ini kan tidak asing bagi kita ya Bang Egy ya. Selalu ada dalam perjuangan dan pada akhirnya tadi saya sempat bilang, ini kita ke Bang Tamsil lagi nih. Bukan berarti saya tidak menghargai, tapi saya tuh ingin agar lebih banyak orang baik. Ternyata ya hanya Pak Tamsil lagi yang kita puji. Ya. Nah, selain daripada itu Pak, saya ingin mengatakan begini. Bang Egy sudah menjelaskan semuanya. Jadi secara normatif itu sudah tidak perlu saya ulangi. Ya. Tapi saya ingin mengatakan, pemimpin yang lahir dari ijazah yang tidak jelas ini sudah melahirkan suatu hantu celaka bagi bangsa Indonesia ini, ya. Mungkin kami terlalu mengambil resiko untuk mengatakan demikian, tetapi harus kami katakan, ya, kalau kata bocor alus itu, mohon maaf karena ini adalah memang subjeknya adalah Jokowi. Siapakah Jokowi itu? Jokowi itu adalah orang yang telanjang di tengah jalan. Ya. 2, siapakah Jokowi itu? Jokowi adalah pencuri di siang hari bolong. Dan yang ketiga, siapakah Jokowi itu? Orang yang menjual pepesan kosong dengan lantang.
perfect, sempurna semuanya. Tambah satu lagi, Jokowi yang sumpah palsu dilanggar. Ya, sumpah jabatan presiden. Ada ulama yang kita, akademisi juga yang sangat kita hormati, Bapak Zumardi Azra. Itu akhirnya setelah lama Udah meninggal dia. nilai beliau sempat mengatakan di akhir hayatnya itu, bahkan sempat menjadi dia apa di saksi akhir kita. hayatnya ngomong apa dia? Dia mengatakan Jokowi ini adalah mahkum mukhalafah. Jadi kalau dia berkata itu, jangan Anda makan yang dia katakan. Berarti itu adalah sebaliknya. Seperti itu. Nah, jadi lebih jauh Bapak, saya ingin mengatakan untuk bisa menjadi presiden itu kan primus inter pares. Jadi kalau ada orang yang rata semua, baik kemampuannya, kepandaiannya, kepemimpinannya, maka dia harus menonjol Pak. Dan harus paling yang terbaik. Yang terbaik. Jadi saya mohon maaf, dari awal pun memang tidak memilih ya Pak ya, tetapi kan kita kan menghargai nih, memberi kesempatan. Yang terjadi apa Pak? Benar-benar bencana bagi bangsa, hampir 10 tahun ya. Betul Nah, yang dibilang Pak Yusuf Kalla ya? ya persis seperti yang dibilang Pak Yusuf Kalla. Dan efeknya kemana Pak? Hari demi hari tidak ada satu hari pun bangsa ini diberi kesempatan menarik nafas lega Pak. Ada saja peristiwa yang sangat luar biasa menyedihkan, ya kan? Belum lagi karena kami ini TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Tanyakan ke Bang Egy, hari-hari kami penuh dengan perlindungan pada ulama dan aktivis. Kami Betul yang viral itu menyatakan ketika dia menjadi presiden menyusahkan rakyat, menjadi rakyat menyusahkan presiden. Ya itu dia ngomong nih. Dan di salah satu persidangan itu ketika 3 ulama kami harus mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada terorisme itu. Yang ada adalah upaya-upaya untuk menyerang umat Islam melalui terorisme seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan Pak, jika presiden kita tidak berdasarkan kepandaian yang diakui, yang jujur Pak. Salah satu contohnya nih, mohon maaf ya, kasus yang paling hari ini paling up to date. Kita melihat direktur utama daripada Pertamina, ya kan, Karen Agustiawan. Itu cukup berani dia mengatakan bahwa pekerjaan yang dia lakukan itu perintah yang dikerjakan itu adalah perintah presiden, ya kan. Nah, ini mirip-mirip dengan kami nih. Fakta sudah di persidangan diperjelas, tapi orang yang tidak bersalah tetap dihukum, Pak. Ya kan, mengapa? Mungkin ini persis seperti dikatakan oleh Iman Putra Sidin, ada konspirasi antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi utamanya takut kepada presiden. Jadi kami melihat memang luar biasa, Pak Jokowi ini sangat berkuasa. Ya, bahkan kekuasaannya itu melingkupi semua Pak. Orang yang akademisi pun, ulama pun, ya ini ulama yang tanda kutip ya, yang saya nggak bilang ulama mungkin ya. Nah, itu harus membela beliau di persidangan dengan mengatakan bahwa kami tidak melakukan gugatan terhadap mereka yang menggugat kami karena itu tidak ditujukan kepada UGM. Tidak mungkin kami tidak menunjukkan seperti itu Pak. Bahkan dia mengatakan kami meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli. Kenapa meyakini? Kalau sudah di ranah hukum, ini bukan soal keyakinan Pak, tapi pembuktian. Memastikan dengan cara pembuktian tadi. Dan itu tidak pernah terjadi. Nah, finally Pak, di ronde ketiga kami melakukan gugatan di Jakarta Pusat dengan perkara nomor 610 ya Bang Egy ya. Ya, dan dia pakai lawyernya Otto Hasibuan, pimpinan sekarang saya juga, wakil menteri di organisasi kami begitu. Dan Otto menjanjikan akan membawa daripada ijazah tersebut. Nah, cuma tentu saja kami tahu bahwa ijazah itu tidak pernah ada. Maka apa yang terjadi Pak? Ya siap tuh, hakimnya akan membantu dengan mengatakan lewat putusan selah bahwa mereka tidak menerima atau bukan menolak ya, tapi tidak menerima karena dianggap ini bukan ranah mereka. Itulah salah satu cara untuk menolak tersebut begitu. Jadi saya ingin mengatakan Pak, kepada siapa lagi kami yang yatim ini mencari kebenaran. Yatim kami Pak, luar yatim biasa. Politik gitu. Yatim politik. Jadi saya melihat wajah Pak Tamsil yang cerah ya, bersih, ini pertanda Bapak kita, Bapak kami, Bapak politik kami kita. ingin Bapak menjadi pionir Pak, bahwa tidak ada yang kebal hukum, tidak ada yang tidak bisa dipanggil, bahkan presiden sekalipun. Saya terus terang 2014, 2019 Bang Azam, Bang Egy, Bang Nur Saman, Bang Nur ini semua ini memilih Pak Prabowo. Kita berjuang mati-matian Pak. Ibu Julia juga. Ibu Julia ini luar biasa nih Pak. Wajahnya terlihat kan penuh dokter itu. Jadi kami ini memilih beliau, tapi 2024 tidak. Karena kami inginkan perubahan, Bapak juga inginkan perubahan kan. Jadi milih Anies. Nah, milihnya Anies. Nah, tetapi Indonesia harus ada yang memimpin. Ya sudahlah, kami ngalah Pak. Ibarat kata tuh, ya kalau ada salah-salahnya kita maafkanlah dengan catatan berubah dong gitu kan. Iya, atau dengan catatan apa tambah angkat parah. Ini hal yang baik. Tapi kami dikecewakan lagi Pak. Kami bilang adili Jokowi, dia bilang hidup Jokowi Pak. Bagaimana itu gitu? Jadi ini kontradiktif dengan perjuangan tersebut. Nah, lebih dan kurang daripada itu kami mengatakan
jika sudah terbukti bahwa beliau ini tidak mempunyai ijazah, maka otomatis segala sesuatu itu palsu. Nah, berarti 10 tahun ini kita dipimpin orang yang palsu, Pak. Nah, kalau ini dipimpin oleh orang yang palsu, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia tanda tangani, apapun yang dia setujui, itu bukan menjadi tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab rakyat, tapi tanggung jawab dia sendiri, Pak. Termasuk hutang ya? Termasuk hutangnya itu. Dan ini mudah-mudahan, Pak, kalau ini dikelola secara baik, bisa menjadi bahan kita untuk bayar hutang, Pak. Ya, dan dia dihukum. Kan dia dan punya 11.000 triliun. Nah, 11.000 triliunnya kemana? Ada di kantongnya. Nah itu Pak, jadi saya melihat mohon ini di pemerintahan yang baru ini, bukankah pemilu itu adalah radical break. Jadi pada saat 10 tahun pemerintahan ini buruk, harusnya diganti dengan pemerintahan yang baik. Kami berharap Pak, di tangan Bapak ada perubahan, panggil Bapak Prabowo barangkali untuk bisa melihat keadaan ini. Jadi beliau tidak seperti orang kena gendam gitu Pak. Ya, ini salah ini ya. Hubungan ini, karena kemarin Bang Egy dengar nggak bahwa dalam satu pidatonya dia meminta bahwa sebenarnya dia yang cawe-cawe bukannya Pak Jokowi katanya gitu kan, memang saya yang minta begitu. Jadi makin hari kita makin nggak karu-karuan seperti ini. Jadi makin kecewa rakyat Pak. Apakah ada harapan untuk perubahan itu lewat Pak Tamsil Lindrung? Insya Allah Allah membukakan jalan tersebut. Demikian Pak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Rustam, nggak gini, Rustam minta fokus ke Gibran ini dulu. Nah, ya, silakan. Gibran ini belum, Gibran. Bu Ati kalau perang jangan terlambat dong. Geser. Ya, Pak Rustam silakan. Pak Rustam, ayo Tam. Ya, Bu Wati, ini Pak Tamsil. Oh iya. Ini ketua aspirasi. Iya. Jadi nenek-nenek militan, nah ini nih. Oke Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Rustam Effendi. Saya juga hari ini Ketua OKK Partai Pemersatu Bangsa Pak. Amin. Takbir. Partainya Pak Egy Sujana. PPB. Ya. PBB ya. Bicara soal Jokowi Pak, sedikit ini mengulas Bang. Jokowi ini saya melihat yang paling berani di antara ini kita semua ini Pak. Bukan saya, bukan Bang Egy, bukan Bapak, namanya Bambang Tri Pak. Iya. Jadi Bambang Tri itu Pak, ketika video itu meledak Pak, dia cuma minta 1 bungkus rokok sama saya Pak. Hari itu dia nggak punya uang. Saya bilang, Mas Bambang Tri, sampean bener nggak nih ijazah Jokowi palsu? Kalau lu bohong, gue gebukin lu sekarang, saya bilang. Gitu Pak. Terus dia bilang, betul Mas, sumpah Mas, demi Allah Mas. Kalau salah kalau tembak. Bohong tembak kepala saya. Dia bilang gitu Pak. Nah. Oh gitu Mas. Ya oke. Kalau Mas bener, Mas duduk di situ, kita panggil YouTuber, saya bilang. Akhirnya Mas wis mangan urung. Wis Mas. Kopi. Udah Mas. Sampai maunya apa? Udah aku belum rokok katanya. Itu kejadian di Monas Pak. Di kantor aktivis gitu loh. Sampai hari ini saya juga nggak percaya bisa sebesar ini gitu loh. Sampai ada YouTuber yang hari ini pertama kali prokes itu nggak pernah nongol soal ijazah Jokowi. Saya nggak tahu ada apa ini. Saya ngomong aja. Ada, tapi ada. Artinya Bambang Tri ini harus dibantu Pak. Dan sekarang di penjara. Di penjara, apalagi Harusnya mau keluar udah hari keluar. ini, tapi belum turun yang kata Bang Egy tadi Pak. Udah amnesti itu. Bambang Tri lah yang membongkar semuanya gitu loh. Awalnya dibantu, disambut Bang Egy dan lain-lain kawan-kawan ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini mengenai ijazahnya Gibran Pak. Ya. Masa kita mau 2 kali Pak kejadian kayak gini Pak? Kan udah bapaknya udah cukup seharusnya gitu loh. Terus saya minta juga nih yang di gedung DPR ini gitu. Aduh dari kemarin Pak. Wah, gue jadi Pak. ABG nih, anak buah Gibran. Jadi yang kita lihat dari sini Pak, di sini ada Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Di situ kenapa nggak ada titelnya Gibran gitu loh Pak? Yang hari ini digembar-gemborkan dia lulusan ini, lulusan itu gitu loh. Nah kemarin itu tanggal 17 sampai 18 itu Surya berjanji sama kita nih mau kupas soal ijazahnya Jokowi gitu. Gibran. Ijazahnya Gibran gitu loh. Dia di Solo dan di Jogja. Tapi pernyataan dia yang jelas Pak, 99,9% ijazahnya Gibran itu palsu gitu loh Pak. Makanya Kak, Ijazah apa? ijazah SMA Yang dikeluarin dari Australia.
Sama Singapura. SMA Pak, artinya Itu kan, rasura Pak, panggilnya rasura kalau. artinya diduga nih Gibran cuma sampai SMP gitu loh Pak. Sedangkan undang-undang itu menyatakan harus SMA. minimal SMA gitu loh. Inilah tugas kami, udah bersuara Pak, aktivis TPUA udah bersuara segala macam. Tapi ketika di atasnya ini diem aja, ini seolah-olah nggak ada daya sambut ya. nah, seolah-olah kita dikerjain juga gitu sama yang di atas gitu loh. Saya minta makanya hari ini Pak Tamsil bantu kami aktivis yang di jalanan Pak, yang tiap hari bergerak untuk sebenarnya untuk menjaga Indonesia biar bersatu, biar nggak terjadi kekacauan. Ini udah luar biasa Pak, capek Pak. Udah berapa puluh tahun lah gitu loh Pak. Artinya semua yang ada di DPR MPR, termasuk juga itu ketua MPR juga itu mencurigakan gitu loh Pak. Si Bambang Itu loh Pak, itu juga mesti dikaji juga. Mantan itu mesti dikaji juga Pak. Kita lihat di Google gampang banget carinya gitu loh. Jadi paling tidak pertama itu Jokowi harus diadili. Jadi jangan cuma kami doang teriak adili, tapi di atas nggak nyambut. Nah Prabowo juga begitu Pak Prabowo. Jangan omong-omong aja gitu, ngomongnya begini nggak taunya beda. Jadi gimana negara ini mau berubah ketika Presiden hari ini Prabowo itu ngomongnya nggak jelas, itu nggak bener, jenderal kancil kalau saya bilang gitu loh Pak. Nah yang kedua itu Prabowo harusnya akalnya sehat. Gibran itu di bawahnya Prabowo, masa Prabowo nggak malu gitu loh Pak. Nah mesti dipanggil juga yang tadi Bang Egy bilang. Maksudnya di bawahnya Prabowo, wakilnya gitu. Artinya presiden lah. Nah, Prabowo presiden hari ini, Gibran wakilnya. Tapi ketika disuarakan tentang ijazahnya yang dicurigai palsu, nggak komentar. diem aja gitu loh. Maksudnya adalah dari gedung ini yang mulia, gedung yang istimewa ini berani panggil Prabowo, panggil Gibran, jangan sampai terjadi dua kali ada pemimpin yang ijazahnya palsu gitu loh Pak. Apalagi digadang-gadangkan akan maju di 2029 Gibran ini. Ini sangat dipersiapkan. Ini sangat menyakitkan kami rakyat. Prabowo sudah dideklarasikan oleh partainya maju 2029. Iya, Prabowo juga, Gibran kan juga akan maju Pak. Makanya diduga PT 0% ini untuk Gibran, untuk keluarga Jokowi gitu loh Pak. Makanya hari ini kami ambil peluang itu Pak, karena yang berjuang PT 0% tuh aktivis Pak. Ya makanya kita kalian yang harus. Iya, makanya saya minta Bang Egy. Tamsil pulang jadi presiden bisa. Nah, saya lebih mendukung Pak Tamsil jadi presiden ketimbang yang lain. Wakilnya Pak Egy gitu Pak. Kalau boleh kan itu. Insya Allah amin. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi mohon DPD melalui Pak Tamsil berani bersikap tegas, karena di akhir-akhir ayat ini Pak, kita harus berada di jalan yang benar. Masalah husnul khotimah, masalah kebenaran harus kedepankan, beranilah Pak, tinggal sebentar lagi gitu loh Pak. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat dari prinsipal, silakan. Iya, ini kolonel terakhir Pak ya, kolonel betul Pak. Baik. Terima kasih Pak Ketua DPD RI Bapak Tamsin. Ini teman saya sama-sama di Makassar. Oh, sama-sama HMI ya. Diputerin panan. Top. Saya Pak M. Nursam, teman beliau sama-sama aktivis di HMI Makassar. Tapi masuk TNI ya? Ya, masuk TNI. Ya, TNI sayang sama saya. Alhamdulillah. Poinnya di sini adalah negara harus hadir, dalam kurung keki adalah DPD. Berani memanggil presiden dan mantan presiden adalah Jokowi. Ya, mempertanyakan dan mempertegas. Sudah sekian lama persoalan ini, proses hukum tidak ada yang Sudah jelas. 3 tahun. Takutkah dia? Itu. Apalagi sekarang ini sudah bermasalah lagi, ini anaknya ini nih, si Fufu Papa ini. Itu. Jadi bapak bermasalah, anak bermasalah. Apa kata dunia? Malu kita dengan dunia. Mantan presiden, mantan wakil presiden, atau sekarang jadi wakil presiden bermasalah ijazah. Poinnya adalah harapan besar rakyat Indonesia kepada DPD RI mengambil alih persoalan ini, dan memang konstitusional untuk memanggil Presiden Prabowo Subianto dan mantan wakil presiden Joko Widodo yang punya cikal bakal adalah meresahkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Ini 10 tahun yang lalu. Ini wajar kalau itu. Jadi saya kira intinya terakhir adalah kapan panggil Jokowi? Kapan dipanggil Jokowi untuk mempertanggungjawabkan ini melalui DPD. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk terakhir mungkin Itu Bu Yuli. apa yang Singkat Bu Yuli. Singkat Pak, ya. Bapak, Bapak yang mulia Pak Tamsil Lindrung yang kami kenal sejak kita berjuang dulu di Pak Anies, kami bersyukur kepada Allah bahwa masih ada Bapak yang mau mendengarkan suara rakyat di daerah, dari daerah. Jadi kita melakukan top down bottom up Pak, top down bottom up. Kita sebagai rakyat mungkin akan melakukan langkah menemui UGM ya Bang Egy ya, untuk menanyakan, kan di UGM itu kan pasti ada Filenya. catatan file bahwa tahun berapa dia dikatakan katanya di file palsunya lulus, tinggal dilihat filenya ada atau tidak. Jadi dia harus tanggung jawab si UGM, nggak bisa dia cuci tangan di sini untuk kepentingan negara Indonesia. Sementara dari top down, jadi mungkin mohon Bapak meminta kedatangan Pak Prabowo atau pendidikan, Menteri Pendidikan atau siapapun untuk juga memanggil. Kok ada suara dari sini bawah? UGM. Coba tolong UGM Singapura Gibran sekaligus, UGM Singapura dan Sydney. Itu kita bawa. Ada nggak catatan mereka tuh lulus dari universitas-universitas itu saja Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama satu lagi, brother, si Pratikno itu, karena 2 kali rektor dia. Iya. Itu ajab jelasin dikit lah, Baik. Pratikno. Ya, terima kasih. Tadi sudah cukup panjang dan lebar menjelaskan. Cuman untuk tambahan, putusan yang digugat oleh kelompok kita, ketuanya Prof. Egy, itu putusannya NO. NO itu isinya katanya pengadilan tidak punya wewenang untuk mengadili perkara nomor sekian, kan aneh bin ajaib itu. Jadi kembali pada proses yang kita gugat, Bang Tamsil, itu mulai dari Joko Widodo, mulai dari Sri Mulyani, Seknek, Menteri Pendidikan, KPU, Bawaslu, Ketua PN Solo, sampai Rektor UGM, gitu loh ya. Nah, terjadi perselisihan tadi yang dijelaskan Bang Egy, sampai akhirnya Utuh datang, karena sesuai pasal 123 HR, memang harus membawa tanda tangan resmi dari Joko Widodo. Waktu itu tidak pernah ada. Nah, dia menggunakan sistem kejagung, tapi itu kan Kepres, ini Sama undang-undang. Seknek. Iya, lebih tinggi undang-undang. Akhirnya terjadi perubahan, maka yang kita gugat bukan presiden tapi pribadi setelah ada kesepakatan dengan hakim, dan hakim ya waktu itu yang memberikan petunjuk. Nah, disitulah muncul Joko Widodo, Otto Hasibuan. Dan waktu itu kita sudah membuka, pada saat itu Prof. Egy belum datang, cuman kita bertiga, kita sudah buka waktu itu, karena mutu pengadilan itu cepat dan sederhana. Bawa aja Prof, kenapa sih susah? Bawa aja aslinya, case close. Nah, sudah selesai. Tapi karena belum ini nggak lama Prof. Egy datang, akhirnya disamperin juga si Prof. Utuh. Lu jangan bohong juga lu, katanya. Ributlah di pengadilan. Hakim juga pusing lah kepalanya. Kata-katain sama Bang Egy. Dari duduk begini sampai melorot tuh si ini. Siapa? Otto. Lu Otto, lu tahu? Aduh, kacau sudah. Pengadilan itu ya? Pengadilan. Depan hakim. Hakim bingung. Nah, yang jeleknya lagi, pada saat itu untuk menuju ICOT, kita kan minta terbuka. Karena yang mengajukan adalah pemohon, penggugat, maka lebih punya hak daripada tergugat, gitu loh Bang. Nah, poinnya, tahu-tahu sudah hakim menyiapkan surat kesepakatan yang kami tidak tahu. Bersepakat pakai ICOT. Loh, kami menolak, Prof. Egy menolak. Sidang online. Online. Bukan offline. Sebagai prinsipal itu saya nolak. Iya, prinsipal Prof. Egy dan kelompok kita semua menolak. Kenapa sih kok terbuka saja begini gitu loh? Supaya tahu, tetap ngotot online dan menyiapkan itu. Dan anehnya lagi, kita tidak mau, tapi disuruh tergugat menandatangani. Kelihatan gitu loh ya, bahwa sudah diatur gitu. Dan kita tidak menandatangani. Tidak. Berarti nggak terjadi kesepakatan. Tidak ada kesepakatan, tapi tetap aja dilanjutkan Dipaksain dengan sidang. putusan NO yang intinya bahwa pengadilan tidak punya wewenang. Kan aduh lucu, ini luar biasa lucunya. Dan saya kira dunia internasional juga akibat dari YouTuber kita sudah menangkap gitu loh, bahwa ini memang, dan anehnya memang tidak punya malu gitu loh.
Sama sekali pejabat tinggi kita juga tidak ada yang berani. Kenapa sih negeri kita kok dipimpin orang yang bukan cuma aspal? Sebenarnya kalau saya kurang setuju ya ijazah palsu. Memang nggak punya ijazah kok. Nggak ada ijazah. Jadi bukan palsu ya? Bukan palsu, nggak ada ijazah memang. Gitu loh. Sekarang contoh yang paling utama aja lah. Ini yang nggak bisa dibantah lagi. Ada yang palsu tadi itu fotokopinya. Iya. Dia pesennya asli. Loh, iya, tapi kan mesinnya semua nggak jelas. Casingnya benar. Ini yang paling parah nih wakil nih. Bagaimana sampai detik ini belum usia 40, PKPU-nya baru 36 loh. Lah iya, PKPU-nya undang-undangnya 40, dia belum. Lah kan berarti tidak sah aturannya. Kok tetap saja gitu loh ya. Jadi saya nggak ngerti bagaimana ya, mau ngomong apa. Kadang-kadang bingung saya mau menyampaikan cara yang dari sudut pandang apapun, mau pakai bahasa Inggris, Spanyol, Arab, dia tetap aja gitu loh. Susah gitu. Sebelum umur 40 itu sudah kelihatan kan kekanak-kanaan, Pak. Akhirnya NPD, iya NPD. Akhirnya saya begini tadi, Bang, sebelum ditutup. Benar juga yang kalau dikatakan Mbak Kurnia tadi, bahwa ada seorang laki-laki yang dengan merasa enak jalan di tengah jalan itu telanjang bulat. Ya, saya benar juga saya bilang gitu. Memang orang ini ya memang nggak ada malu gitu loh. Bahkan ya harus ditangkap karena ini merusak mata ya, kalau memang benar telanjang bulat gitu. Orang gila yang keluar dari grup. Iya, ini bukan orang gila, ini orang normal yang membuat orang di sekitarnya jadi gila gitu loh. Kalau istilah Quran nakodot. Nakodot itu dia. Jadi itu tadi yang disampaikan Bang. Izin terima kasih. Ya, sekarang sini. Masih ada yang mau ngomong, Medi? Cukup. Bu Wati mau ngomong? Saya hanya menambahkan pejabat maupun pemuda-pemuda kasih itu senang dengan dipimpin orang bodoh. Orang bodoh. Mudah-mudahan di DPD nggak ada yang bodoh. Ulangi baru datang. Saya juga nambahin, Pak Tamsil Lindung dari PKS. Itu kasih itu tuh video. Bukan PKS. Nggak ini nih. Oh, pakai ininya. Ini DPD, ya, tapi kan ininya PKS. Halo. DPD. Pak Tamsil Lindung, saya bingung jujur. Mau tanya kenapa PKS sejak bergabung dengan Kim, PKS saya ngomongin PKS sejak bergabung dengan Kim, kenapa PKS ditanyakannya bukan gitu. Jangan ke sini nanyainnya. Nggak ada kewenangannya PKS di sini. Oh, DPD. Salah alamat ya? Ya udahlah kalau salah alamat mungkin Pak Tamsil bisa tolong sampaikan. Bisa tolong sampaikan kenapa mereka diem aja sejak bergabung dengan Kim, tidak ada gaungnya, tidak ada suaranya, tidak ada apa-apanya. Tidak ada sama sekali. Yang tadinya jadi oposisi luar biasa. Itu sekarang namanya di PKS. Nah, itu kan. Ini betul. Yang kedua, DPD sebagai Dewan Pimpinan Daerah Pak Tamsil Lindung, tolong juga sampaikan kepada Pak Prabowo. Kenapa Pak Presiden tidak bisa mendengar bahwa kita ini semua minta Jokowi diadili. Bahkan Pak Presiden dengan sengaja secara resmi mengatakan bahwa hidup Jokowi dan terima kasih Jokowi. Nah, barangkali ada dari DPD analisanya kenapa Pak Prabowo seperti itu dan kenapa dia bertolak belakang dengan keinginan rakyat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Untuk setengah menit saya sampaikan begini, kalau Prabowo mengatakan hidup Jokowi, Bang, saya waktu sama beliau ini, Nabi Musa 80 tahun itu dipelihara Fir'aun, tapi Fir'aun nggak pernah mengatakan hidup Fir'aun, bahkan bernyanyi. Nabi Musa nggak pernah. Nabi Musa. Nabi Musa 80 tahun dipelihara Fir'aun dan istrinya, tapi tidak pernah Nabi Musa mengucapkan hidup Fir'aun, bahkan bernyanyi terima kasih Raja Fir'aun, tidak pernah saya dengar gitu loh. Jadi ini menjadi aneh. Silakan lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Egy sebagai Ketua TPPU bersama teman-teman yang lainnya bisa hadir dan bersilaturahmi ke juniornya. Saya ini juniornya Bang Egy.
Jadi alhamdulillah, saya kira semua yang disampaikan Bang Egy tadi itu sangat clear ya, sangat clear, runtut, sehingga sebenarnya kalau kita lihat ini mestinya sederhana penyelesaiannya ini kan. Kalau ada aslinya ya bawa aja, selesai. Udah berkali-kali. Case close seperti yang disampaikan tadi. Ya. Nah, saya tadinya tunggu-tunggu kapan ini mau diserahkan aslinya. Apa jangan-jangan menjelang akhir jabatan? Ternyata sudah lewat, belum juga disampaikan yang aslinya itu, karena yang dituntut teman-teman kan cuma aslinya. Cuma dulu saya berusaha sebenarnya untuk memanggil bukan presiden, karena memang kita di sini kalau memanggil tidak dengan presiden langsung, tapi kalau terkait dengan masalah ini berarti itu yang kita panggil adalah Kapolri atau Menko Polhukam, ya, supaya itu yang bisa menjelaskan. Karena kalau kita memanggil presiden itu, maka presiden secara otomatis meminta menterinya untuk mewakili. Kalau terkait dengan persoalan ekonomi, ya Menteri Keuangan biasanya yang dikirim untuk mewakili. Menkonya pun jarang, kecuali kalau Menko itu Menteri Teknis itu berhalangan dan hanya Menko yang bisa memberikan penjelasan. Itu diatur di dalam konstitusi dan juga tatib MD3 ya. Kalau misalnya gini, brother, Jokowi kan sudah tidak presiden, sekarang panggil aja sebagai individu dia. Nah, kalau itu nanti ada pengaduan seperti sekarang ini, itu memang memungkinkan. Makanya saya ingin menyampaikan bahwa saya akan meminta ada satu di sini namanya Badan Akuntabilitas Publik, alat kelengkapan, itu saya akan minta supaya dia yang memanggil. Betul. Allahu Akbar. Ya. Dulu saya pernah menjadi ketua BAP, Badan Akuntabilitas Publik, dan itu banyak yang kita panggil, ya, termasuk Bang Egy beberapa kali menyelesaikan masalah tanah itu. Cuma waktu sudah itu mau selesai, datang sinyal dalam Bang Egy, jangan dulu diselesaikan jadi karena ada masalah lebih lanjut ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan tadi ini oleh Bang Egy dan kawan-kawan semuanya, saya kira ini clear. Memang harus kita pertanyakan masalah ini. Ya tinggal kita tindak lanjuti. Nah, mekanisme tindak lanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan, lewat BAP. Nanti saya minta bahan-bahan ini, nanti saya akan serahkan ke BAP. Ya. Tambah satu lagi logika hukumnya sih. Ya. Waktu perdebatan kita sama hakim gugat Jokowi presiden, dia protes karena kita nggak terima Jokowi datengin Jaksa Agung sama Menseknek lewat perwakilannya. Saya nggak terima, yang saya gugat Jokowi dong. Akhirnya hakim yang saranin, kalau gitu gugat Jokowi pribadi. Kita robah gugatan pribadi. Dia udah pakai oto segala macam, malah nggak ada ijazah aslinya. Artinya apa dengan logika itu? Kalau DPD manggil Jokowi secara individual bukan presiden, itu sah karena waktu digugatan juga gugatan kita kepada presiden, bukan presiden, Jokowi pribadi. Iya. Jadi gitu rangkaiannya. Jadi nggak dituduh politis, karena memang di pengadilan TPUA menggugatnya Jokowi sebagai pribadi. Iya. Saya lanjutin sedikit aja Pak. Kalau misalnya digugat secara pribadi, maka mungkin kita bisa minta tolong UGM, kalau dia nggak mau ngaku atau dia nggak mau kasih asli, kita minta kepada rektor UGM untuk untuk Iya, jadi saya kira banyak Bu. Termasuk nanti. Termasuk KPU. Ternyata rektornya membela, maka kita menuntut rektornya diganti oleh Pak Prabowo atau oleh Menteri Pendidikan. Pak Prabowo mungkin rektornya diganti, kalau ternyata rektornya nggak mau memperlihatkan. Hasilnya diganti sebagai saksi. Bukan, diganti sebagai rektor.
rektor karena dia sama ini kan nggak ada satu. Enggak, tapi saya kira itu bukan penyelesaian. Bukan kewenangan sini. Iya, bukan ya. Kita nuntut korektornya nggak mau kasih filenya, jadi ganti aja mungkin rektor barunya sekarang udah bukan zaman Jokowi nggak takut. Hadir kuasa hukum rektor menunggu proses materi. Udah yang dijelaskan Bang Egy tadi udah sangat clear, jadi saya kira kita mengacu pada itu. Tinggal kita nunggu undangan dari BPD, dari DPD. Insyaallah. Nanti tinggal BAP mempelajari dokumen itu. Siapa saja yang harus dihadirkan, mungkin KPU diantaranya, karena jelas di KPU mestinya ada syarat tadi mana lampiran ijazahnya itu sebagai persyaratan untuk menjadi calon. Itu salah satu itu. Nah, kalau dia kuliahnya di mana atau SMA-nya di mana, itu yang kita minta supaya BAP menghadirkan, dan beliau kita minta juga kalau supaya berkenan hadir. Toh posisinya dia bukan sebagai presiden lagi, udah individu warga negara. Amin. Nah, bisa mengkelirkan ini supaya ini jangan liar terus. Ya, kalau dia bisa kelirkan, ada ijazahnya, ya. Bang, tambahan sedikit Bang. Ya. Belum lengkap dari Bang Egy. Bahwa pengajuan yang dikirim bukti itu ada lampiran kalau nggak keliru laporan pidana di Mabes Polri soal ijazah palsu. Kita sudah laporkan. Laporan pidana. Pidananya kemarin. Iya kan tadi yang tadi itu kan yang berubah menjadi pidana itu kan setelah itu tadi. Ada tadi disampaikan. Yang kedua. Yang kedua, kita diminta oleh Prof. Egy karena saya yang hadir di KPK diterima melaporkan penindaklanjutan OCCRP. Iya betul, OCCRP itu. Kita berikan semua. Kita dijanjikan audiensi sampai detik ini sudah kita tanya. Kemarin kita datang lagi ke sana waktu Bang Kurnia di panggung di atas di mobil komando. Saya sudah menanyakan, belum ada dari ketua KPK. Kita minta audiensi. Tentang OCCRP. Nah itu juga bagus itu OCCRP itu udah kita ke KPK-nya enggak. Saya yang masuk ke dalam, saya diterima, ditanyakan, terus pihak dari Dumas itu menanyakan. Abang bawa bukti-bukti apa? Begini saya bilang, ini kan OCCRP yang menuduh dan mengembangkan berita ke internasional bahwa Jokowi ranking 2 korupsi terbesar sedunia. Nah jangan Anda nanya saya, OCCRP. Panggil lah OCCRP. Anda di KPK ini memanggil Jokowi, mau meriksa, mau ada mau tidak publikasikan, dan harus ditekankan kalau merasa Jokowi tidak melakukan itu, somasi OCCRP di Den Haag itu melalui internasional lawyernya kalau ada, kan begitu Bang? Atau aja teman-teman ini yang menjadi lawyernya dan meminta OCCRP itu untuk mempertanggungjawabkan itu biar ramai. Ya boleh. Itu ide bagus. Iya, jadi udah dengar. Dibalik seperti itu. Jadi karena kita sebagai anak bangsa merasa tersinggung, presiden kita dituduh crime and corruption. Dua kata loh. OCC itu dua kata. Crime and corruption. Jadi kejahatan dan korupsi. Nah kejahatannya termasuk kayak pagar laut itu kemarin itu udah diprotes habis itu. Itu jahat dan korupsi. Maksudnya Bang Tamsil dengan hormat nih, kita TPU-an yang Pak Sekjen, ini bukurnya olah sedemikian rupa, kita suratin OCCRP, minta klarifikasi apa, nggak apa-apa. Jangan debat sini, ini urusan TPU. Jadi ini kan ide. Nanti kita laksanakan, Pak Medi, bagaimana kita minimal nulis surat minta keterangan OCCRP. Setelahnya nanti ditembuskan ke KPK. Nah satu soal KPK sih, KPK yang sekarang itu tidak sah. Ya, karena udah paham ya? Karena itu diajukan oleh Jokowi, bukan Prabowo. Harusnya KPK yang baru ini oleh Prabowo, presiden terpilih. Jadi menurut hukum ini KPK tidak sah. Maka manggil Hasto bahkan tersangka nggak sah juga gitu loh harusnya. Tapi PDIP kok nggak paham begini, heran sih. Nah, oleh karena itu DPD kan tempat mengadu. Kan sudah mendukung di DPR. Siapa? Kan didukung di DPR. Apa dukung gimana?
yang KPK ini, yang pansel pembentukannya itu kan. Maksudnya yang dari didukung Prabowo oleh suara DPR semuanya. bahwa jadi sah dong. Kalau dari segi itu sah. Nah, Tapi dari segi aturan harus presiden, ya itu. ya itulah itu problem gitu. Jadi ini jadi daya rusak Jokowi ini luar biasa kepada negeri ini, sangat luar biasa. Jadi itu makanya mungkin- Quran merumuskan tuh nakodot itu. Dia Ya. mengurai yang udah bagus jadi berantakan. Apa? Ibu kota 450 tahun loh ibu kota. Ditata dengan bagus Jakarta. Dipindahin ke Penajam. Hancur sampai sekarang mangkrak coba. Yang saya juga diperiksa waktu itu, klarifikasi melalui Bang Egy, itu saya mau ditangkap. Iya. Hanya monyet, saya bilang. Iya waktu itu. Nah jadi poinnya yang penting ini, setelah teman-teman, kalau kayak saya keliru Pak Tamsil mohon diluruskan. Insya Allah niat baik Pak Wakil Ketua DPD dengan kewenangannya, Ya. aparat di bawahnya BAP, Badan Akuntabilitas Publik ya, Iya. akan memeriksa Jokowi sebagai individu karena dia warga negara Indonesia yang harus pertanggungjawabkan ijazah palsu, sama seperti pelawak Komar. Individu dia palsu ijazah ditangkap, dipenjara. Juga Gubernur Sumatera Utara tuh waktu mau calon udah itu akhirnya dibatalkan. Bupati Lampung. Juga Bupati Lampung dan lain sebagainya. Nah, orang nggak ngerti kok individu berarti nggak ada kaitan dengan presiden. Enggak, keliru. Kenapa? Karena ijazahnya dipakai sebagai alat, sebagai alas untuk jadi capres. Iya toh? Perbuatan itu dia udah lakukan sejak jadi wali kota, jadi gubernur DKI, jadi presiden. 3 kali peristiwa hukum atas nama pribadinya, ijazah itu kan pribadi dia. Dengan atas nama ijazah palsu itu dia bisa jadi presiden, sebelumnya jadi wali kota, sebelumnya jadi gubernur. Jadi nanti diperiksa sebagai pribadi itu entry point. Iya, ya. Tapi berakibat kepada jabatan yang dia ambil itu bermasalah serius, bahkan menjadi presiden palsu gitu loh. Jadi kita semoga DPD bisa jalankan ini. Amin. Saya kira begitu Pak ya? Iya. Ada lagi yang lain? Kalau enggak kita tutup. Oh, iya, iya. Saya Dan saya udah lapor ke Barreskrim sih. Iya, iya. Udah ada laporan polisinya. Tapi nggak Iya. diperiksa juga. Ya harus dibalik makanya. Jangan dia yang dilaporkan, tapi kita meminta. Ya makanya kita datang ke sini yang punya kewenangan panggil Kapolri, panggil lain-lain tadi. Enggak, terkait OCCRP tadi. Oh, si Sepi tadi gitu. Nah, pakai iya. teori yang Tamsil itu bagus itu. Nggak terpikir oleh orang. Bilang kita berkeberatan, kita justru bertanya. Oke. Iya, iya. Oke, itu bahasa lain. Maksud saya itu bahasa sindir mengasih. Ya. Sindir aja. Ya. Nggak sindir aja dia, nggak. Enggak, ini bukan dengan Jokowinya. Sindir ke luar negeri. Luar Karena mau negerinya. gimana pun Jokowi kan warga kita juga. Kita malu lah gitu loh. Jadi nanti ketika dia menjelaskan, rakyat Indonesia semakin jelas. Udah kita buat nanti, ya bukernya bikin jelas. surat bahasa Inggris. Udah, belum datang. Ya, Pak kesini aja. Gimana udah semua? Udah. Iya. Oh, bumbunya. Bu Wati, udah. Bu Iriska, ada yang mau ngomong Iriska? Cukup? Mau nanya ini Bang Egy, Iya. katanya Zina, bisa nggak pribadi menuntut posisi artis hukum internasional pribadi-pribadi, bukan sebagai negara? Kan pasti negara dong yang marah, presidennya dibilang apa itu koruptor. Ya dia nggak marah karena memang begitu. Gini. Ibu gimana sih? Kita justru yang membalik sekarang. Justru kita yang seolah-olah marah. kita yang Itu marah. maksudnya kita yang keberatan gitu. Iya. Maksudnya. Iya. Koruptor nomor 2. Ini Bu Wati, saya jawab ya. Saya jawab dulu. Biar bongkar akhirnya. Betul kan? Rakyat kita terus Ini Azam mau jelasin dulu coba. Bu, ini penting. Bicara OCCRP, sudah dibuat desain laporannya melalui Prof. Egy menyuruh saya. Saya Ke datang KPK. ya, itu sudah lengkap.
kita menyerahkan, kita ke Dumas, kita audiensi kecil sama Dumas, dan diterima. Saya menjelaskan panjang lebar. Jadi artinya kita meminta, karena kita merasa malu punya presiden dihina oleh OCCRP. Harapan saya KPK memeriksa. Setelah diperiksa Jokowi, publikasikan apa hasilnya, ada atau tidak korupsi itu. Saya bilang itu. Nah, kalau memang mau, ada banyak alternatif. Bisa pakai kita untuk menghantam OCCRP, atau Pak Jokowi mencari lawyer lain yang internasional mensomasi. Nah, dengan somasi 2 kali 3 kali tidak ada, Jokowi menggugat ke dunia internasional di Den Haag. Artinya kita ini bicara bukan di luar, sudah di dalam menyampaikan. Di KPK. Atas perintahnya beliau, sampaikan Zam sejelas-jelasnya. Sudah saya sampaikan sejelas-jelasnya. Gitu. Nah sekarang atau gini, silahkan kirim surat ke DPD untuk mempertanyakan ke OCCRP terkait tuduhan itu lebih bagus. Jadi saya akan mengirim surat ke sana. Baru top. Itu. Baru top. Jadi Ibu Kurnia sebagai TPUA Muslim bikin surat ke DPD, mohon memeriksa berita dari OCCRP Presiden Jokowi dituduh crime dan corruption. Mohon dipertanyakan ke OCCRP oleh DPD. Oke, DPD. Itu top. Gimana Muslim? Gini kemarin itu kan saya ngomong persoalan apa dokumen yang simpan KONI di Rusia itu kan viral itu kan. Di antaranya pertama Jokowi memerintahkan pembunuhan 5 laskar. Oh yang FPI itu. Nggak, pertanyaan itu ada nggak di dokumen itu? Oh ada, makanya nanti secara ini kita akan sampaikan ke DPD. Jadi yang memerintahkan pembunuhan FPI itu Jokowi? Jokowi. Oh, itu confirm tuh. Di dalam dokumennya itu. Iya, makanya kan dokumennya Hasto. Yang kedua Jokowi. Oh, Hasto, bukan OCCRP lain lagi nih. Bukan. Oh ya. Ini terkait dengan Hasto yang sama si Koni. Itu. Yang kedua, Jokowi menerima setoran judol dari Sambo. Terima ya? Berapa triliun? Ya kalau kan saya sudah sama di kemarin kan. Itu loh. Ada 5 poin itu. Ada 5 poin, Bos. Itulah ente bikin surat ke DPD. Iya. Nah, sekarang mau jelaskan Bu Wati sebagai warga negara dan lain tadi boleh apa tidak? Boleh. Dasarnya pasal 27 ayat 1. UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi boleh. Oke. Itu undang-undang dasar. Berarti DPD sudah buka pintu ini ya? Udah luar biasa nih. Ini luar biasa banget ini. Udah kirim suratnya ya sini. Enggak, jangan nih tahu nih mesti presiden begini. Ya. Oke. Sebelum diakhiri, ada mau ngomong? Halo, singkat dulu. 1 UUD 45. Clear? Jadi bukan kata Egi, kata perintah undang-undang dasar. Iya, oke. Nah, sebelum diakhiri biasa mohon dengan hormat doanya dari Pak Tamzil sendiri. Yang pemimpin kita kan sekarang Pak Tamzil. Doa Jumat berkah. Baik, kalau gitu mari kita sebelum menutup acara ini kita berdoa bersama. Mudah-mudahan upaya teman-teman dari TPPU ini dimudahkan, TPUA sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa tinggi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah amin ya Allah. Rabbana asmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi hab lana shalihin. Rabbana hab lana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, sambil ini
Terus saya masih ada tamu, udah datang belum?